Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu dengan Edukasi Official Channel Pendidikan yang selalu memberikan yaitu pembahasan-pembahasan soal pretest PPG baik tahap 1 maupun tahap kedua, dan kami juga membahas soal-soal P3K Bapak Ibu ya. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas Bapak Ibu yaitu rekap soal pretest PPG tahap kedua berdasarkan hasil tahap 1 ya. Ini bagian ke-1 Bapak Ibu. Maka ikuti selalu yaitu channel Edukasi Official. Setelah ini akan kita lanjutkan yaitu bagian-bagian kedua dan seterusnya. Yang mana soal-soal yang akan kami bahas adalah soal yang sudah dikeluarkan di tahap ke-1. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti di tahap kedua yaitu sangat beruntung, yaitu bisa mempelajari yaitu hasil dari tahap 1 kemarin Bapak Ibu. Oke, langsung saja Bapak Ibu, yaitu kita lihat pertama indikator pada soal tersebut Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami bentuk soalnya. Perhatikan, di sini adalah mengenai tentang indikator yang mana sikap cinta tanah air Bapak Ibu. Di sini perlu kita ketahui, yaitu indikator yang akan kita bahas, yaitu mengenai tentang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Level kognitifnya yaitu pada C4 Bapak Ibu. Sedangkan indikator yang kedua adalah mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Artinya kita mengutamakan kepentingan bersama atau umum daripada kepentingan individu atau pribadi, dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Level kognitifnya Bapak Ibu adalah C5 Bapak Ibu pada indikator kedua. Berikutnya pada indikator ketiga adalah mengenai tentang menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Level kognitifnya yaitu C3. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ya, yang empat ini adalah bagaimana sikap kita yaitu rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Level kognitifnya adalah C6 Bapak Ibu. Ini merupakan kisi-kisi terbaru Bapak Ibu ya, kisi-kisi asli yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat PPG Ditjen GTK Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kan sudah jelas Bapak Ibu ya, kisi-kisi seleksi akademik pendidikan profesi guru 2022. Oke, kita lihat Bapak Ibu bentuk soalnya seperti apa. Nah, di sini oke Bapak Ibu, soal nomor 1. Setiap soal ini di atas kami berikan yaitu indikatornya Bapak Ibu ya. Ini indikator asli yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Yang mana tadi menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Seperti apa bentuk soalnya Bapak Ibu? Mari kita bahas bersama Bapak Ibu. Oke, soal nomor 1. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menerima pendapat orang lain, walaupun tidak sepaham dengan kita. Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan kita. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, terutama sila A, sila kedua dan keempat, B, sila kedua dan kelima, ya, C, sila ke-1 dan ketiga, D, sila ke-1 dan keempat, E, sila ketiga Bapak Ibu. Oke, kita lihat Bapak Ibu di sini ya, sesuai indikator di sini adalah menunjukkan kesetiaan ya. Di sini menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa atau bangsa kita. Di sini kan yang diminta sikap ya, sikap kita untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama. Nah, oke ya, kata kuncinya adalah sikap kita untuk menentukan yaitu keputusan bersama, walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan kita. Bagaimana sikap kita terhadap hasil keputusan tersebut, kan itu yang diminta ya. Nah, itu sesuai dengan
sila keberapa Bapak Ibu? Mari kita lihat Bapak Ibu mengenai tentang di sini sikap kita menerima keputusan yang ditentukan di dalam bermasyarakat ya atau bermusyawarah, walaupun keputusan tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan kita, maka ini merupakan yaitu Pancasila, terutama pada sila yaitu sila kedua dan keempat Bapak Ibu. Jawabannya adalah di sini adalah yang A Bapak Ibu, yaitu sila kedua dan keempat. Apa alasannya sila kedua dan keempat? Karena kan di sini ada yaitu sikap kita menerima keputusan untuk kebersamaan ya, untuk kebersamaan di dalam musyawarah. Kita lihat Bapak Ibu, pada sila pertama itu kan isinya tentang agama dan kepercayaan. Ya, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti itu isinya tentang agama dan kepercayaan. Sila kedua adalah isinya tentang toleransi, hak asasi dan penjajahan. Ya, di sini ada rasa toleransi Bapak Ibu ya. Pada sila kedua itu kan memiliki sikap yaitu toleransi Bapak Ibu. Dan di sini tadi sudah jelas Bapak Ibu, sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama, sikap kita yaitu walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita, berarti di sini kita memiliki sikap toleransi Bapak Ibu ya, sikap toleransi untuk kebersamaan Bapak Ibu. Berarti itu adalah sila kedua Bapak Ibu ya, sudah jelas sila kedua. Sekarang kita intip sila keempatnya nanti Bapak Ibu. Sedangkan untuk sila ketiga itu isinya tentang cinta tanah air ya, lambang negara, olahraga, seni budaya dan sejarah. Itu adalah makna dari sila ketiga Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu ya, contoh tadi sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu kan tentang agama dan kepercayaan. Gitu Bapak Ibu ya. Berikutnya untuk sila keempat adalah mengenai tentang demokrasi, politik, gotong royong, mufakat. Sila keempat kan situ mencapai musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan. Nah, dalam permusyawaratan di situ berarti untuk mencapai mufakat dalam musyawarah. Di sini kan keputusan ya, keputusan walaupun keputusan itu tidak sesuai dengan kita gitu. Berarti itu termasuk sila keempat. Sila kelima itu apa Bapak Ibu? Sila kelima adalah tentang hukum, ekonomi, dan keadilan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi makna dari masing-masing sila itu secara garis besarnya apa Bapak Ibu? Ini sudah saya jelaskan secara detail Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih mudah ya pada masing-masing sila. Berarti untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah A Bapak Ibu ya. Oke, jelas. Sekarang lanjut kita soal nomor 2. Pada soal nomor 2, perhatikan yaitu pernyataan berikut. 1. Negara Republik Indonesia memperlakukan warga negaranya sama ya, memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Ini sama betul enggak pernyataannya? Betul ya? Betul. Lanjut. 2. Negara Republik Indonesia mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. Mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. Betul enggak? Salah ini ya. Karena hukum itu sama gitu ya, di hadapan siapapun sama hukum itu. 3. Kekuasaan lebih utama daripada hukum. Kekuasaan lebih utama daripada hukum. Salah. Untuk pernyataan nomor 3 ini salah. Nomor 4. Menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman. Oke, betul ya. Untuk nomor 4 betul. Nomor 5. Semua kasus pelanggaran hukum oleh warga negara dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Ini salah. Nomor 5 salah. Yang merupakan bentuk perlakuan negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah oke. Di sini kan kata kuncinya adalah ya bentuk perlakuan warga negara terhadap warga negaranya ya. Bentuk perlakuan negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya. Hukum itu dihadap atau terhadap warga negaranya sama posisinya Bapak Ibu. Tidak kaya, tidak miskin, tidak kecil, tidak besar. Itu semua hukum adalah sama Bapak Ibu. Ini di dalam
hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A, yaitu pernyataan 1 dan 2. 1 tadi betul Bapak Ibu ya, 1 betul, 2 salah. Berarti yang A sudah jelas kita eliminasi. Nomor yang B, 1 betul, 3 salah, kita eliminasi. Yang C, 2 dan 4, 4 betul, 2 salah, kita eliminasi. Yang D, 2 dan 3, 2 salah, 3 salah, kita eliminasi. Dan yang E, 1 betul, 4 betul. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, Bapak Ibu ya. Dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang betul pernyataannya adalah 1 dan 4, Bapak Ibu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Cukup jelas. Berikutnya soal nomor 3. Sambil diperhatikan Bapak Ibu ya, sambil diperhatikan indikator, yaitu indikator soalnya. Nah, ini di atas ini saya cantumkan yaitu indikatornya. Soal nomor 3 adalah Pak Ali mendapat amanah untuk membaca teks Pancasila. Di waktu yang bersamaan, sang anak sedang sakit di rumah sakit. Sikap Pak Ali adalah oke. Pak Ali di sini mendapatkan amanah untuk membaca teks Pancasila. Ya, dengan waktu yang bersamaan, sang anak sedang sakit di rumah sakit. Apa sikap Pak Ali tersebut? A, memilih untuk menemani sang anak daripada menjalankan tugas untuk membaca teks Pancasila. B, melaksanakan tugas untuk membaca teks Pancasila terlebih dahulu dan setelah itu baru mendampingi anak di rumah sakit. C, melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat dan menemani sang anak di rumah sakit. D, melaksanakan tugas untuk membaca teks Pancasila dan menyerahkan sang anak kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. E, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilaksanakan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Oke, kita lihat Bapak Ibu indikatornya di sini Bapak Ibu ya. Yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, bangsanya. Berarti menjunjung tinggi ya, kepedulian, kesetiaan terhadap bangsanya. Artinya berarti kalau menjunjung tinggi dan kepedulian terhadap bangsanya, berarti kita harus melaksanakan terlebih dahulu. Melaksanakan yaitu tugas untuk membaca teks Pancasila terlebih dahulu dan setelah itu baru mendampingi anak di rumah sakit Bapak Ibu ya. Berarti kalau seandainya anak ini sudah di rumah sakit, otomatis mungkin ibu atau saudara lain sudah membawa anak tersebut ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang B posisinya. Bagaimana anak ini apabila belum di rumah sakit, masih di rumah? Maka kita tetap melaksanakan tugas membaca teks Pancasila dan kita menghubungi saudara untuk mengantarkan terlebih dahulu anak ke rumah sakit. Setelah itu baru kita pulang, seperti itu ya. Jadi nanti kasus soalnya akan bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B Bapak Ibu. Oke, lanjut soal nomor 4. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan persatuan kedudukan warga negara. Salah satunya adalah hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal. Oke, di sini kata kuncinya Bapak Ibu soal nomor 4 adalah hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial. Ya, hak ini terdapat pada pasal berapa? A. Pasal 30, B. Pasal 35, C. Pasal 34, D. Pasal 37, E. Pasal 36 untuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya, bunyi-bunyi masing-masing pasal ini Bapak Ibu. Untuk soal nomor 4 ini apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah pasal 34 Bapak Ibu, yaitu C. Pasal 34. Mari kita lihat apa alasannya. Bunyi dari pasal 30 itu adalah tentang pertahanan negara dan keamanan negara. Nah, ini pasal ini Bapak Ibu ya, saya buat secara garis besarnya Bapak Ibu ya. Pasal 30 itu tentang pertahanan negara dan keamanan negara. Berikutnya pasal 35 itu tentang bendera negara.
pasal 34 yaitu tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Di sini kan ada tadi kata kuncinya, hak mendapatkan jaminan, ya, keadilan dan kesejahteraan sosial. Pada pasal 34 itu yaitu tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Berarti sudah sama Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya pasal 34 Bapak Ibu. Sekarang kita lihat pasal 37 itu apa? Pasal 37 itu tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 36 adalah tentang bahasa Indonesia. Jadi kita harus paham Bapak Ibu ya masing-masing pasal tersebut. Berikutnya soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Hak membela negara. 2. Hak memperoleh pekerjaan. 3. Hak beragama dan beribadah. 4. Hak mendapatkan pendidikan. 5. Hak berserikat dan berkumpul. Dari pernyataan di atas yang merupakan hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 ditunjukkan pada nomor. Oke. Wah, ini lumayan juga Bapak Ibu ya, soalnya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak paham pasal ya bahaya juga ini. Kita tidak bisa mengikuti atau tidak bisa maksimal mendapat nilai di tahap kedua Bapak Ibu ya. Namun tenang Bapak Ibu ya, saya akan selalu memberikan, mulai sekarang saya akan memberikan yaitu pembahasan-pembahasan soal tahap 1 Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang akan membahas, yang mengikuti tahap kedua Bapak Ibu. Oke, tadi di sini adalah pernyataannya tadi adalah hak membela negara, hak memperoleh pekerjaan, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak berserikat dan berkumpul. Dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 ini semua sudah diatur di dalam Undang-Undang 1945. Namun kata kuncinya apa? Yaitu pasal 27 ayat 2. Sekarang pasal 27 ayat 2 itu tentang apa? Kita harus tahu, gitu ya. Tentang apa sih pasal 27 ayat 2 tersebut? Untuk soal nomor 5 ini, ya, maka jawabannya adalah E Bapak Ibu. Yaitu E. Kita lihat apa alasannya kok E. Pasal 27 ayat 2. Kita lihat dulu ayat 1 dulu. Ayat 1 itu tentang apa? Ayat 1 itu tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini pada soal sebelum tadi Bapak Ibu ya. Itu pasal ayat 1 ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke. Pekerjaan. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Ayat 2 kan sudah jelas ini Bapak Ibu. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Sedangkan pernyataan nomor 2 tadi adalah hak memperoleh pekerjaan. Berarti sudah jelas. Yaitu ayat pasal 27 ayat 2. Yang berbunyi tentang hak memperoleh pekerjaan Bapak Ibu ya. Oke. Pasal 27 ayat 3 apa? Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pembelaan negara. Jadi kita harus paham pasal 27 ayat 1 tentang bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan pasal 27 ayat 2 tentang memperoleh pekerjaan yang layak. Pasal 27 ayat 3 tentang wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut soal 6. Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke. Oke, kata kuncinya ini, yaitu menghargai pemeluk agama lain dalam melakukan ibadah. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sila 1, 2, 3, 4, dan 5 Bapak Ibu ya. Oke.
Di sini kan kata kuncinya agama. Agama berarti adalah sila pertama atau sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti jawabannya benar adalah A. Oke, berikutnya soal nomor 7. Kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur di dalam. Oke. Di sini kata kuncinya adalah kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. A. Alinea kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Alinea ke-1, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, perhatikan. Kata kuncinya tadi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini terletak atau diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terletak pada alinea ke-1. Yaitu jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Alinea ke-1. Yang mana bunyinya? Kita lihat. Alinea ke-1 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan pri keadilan. Oke ya. Tadi kata kuncinya sudah jelas, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan pri keadilan. Di sini kan sudah jelas. Kita sebagai warga negara itu wajib untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, ya. Makanya salah satunya dihapuslah penjajahan di atas dunia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ini adalah alinea ke-1 Bapak Ibu. Berikutnya soal nomor 8. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah A. Mengeksploitasi sumber daya alam untuk di Indonesia sendiri. B. Mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. C. Menguras habis sumber daya alam untuk masa depan. D. Memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan azas keberlanjutan. E. Menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Ingat, di sini adalah yang diminta tentang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke ya, sudah jelas. Di sini yang diminta adalah sikap kita ya terhadap mempertahankan kekayaan alam. Ingat, yaitu kita mengutamakan kepentingan bersama atau bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berarti jawaban yang benar adalah memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan azas keberlanjutan Bapak Ibu. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang D lebih tepatnya. Oke Bapak Ibu ya, cukup sekian pada bagian 1 ini. Ini merupakan soal pada tahap 1 kemarin. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti di tahap kedua ya, dan semoga mendapatkan nilai yang maksimal dan lolos ya. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu. Sekali lagi yang belum
silakan like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Ya, insya Allah pertanyaan Bapak Ibu akan kami jawab langsung. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.